قد كفاني علم. Kemenangan-kemenangan di mana-mana. Ratusan tahun ini, bahkan 1000 tahun lebih, umat Islam senantiasa unggul dalam medan-medan perang di mana-mana. Wasumu tasihu, dan puasalah kamu semua, kamu akan sehat. Ini nyata, orang yang banyak puasa itu badannya disehat. Wasafiru tastaghnu, dan safarlah kamu semua, kamu akan jadi kaya. Kamu lihat yang menguasai ekonomi di mana-mana itu kan mesti orang-orang pendatang. Orang-orang yang tinggal, yang tempatan itu ekonominya biasanya susah. Ya tidak semua, tapi di mana saja orang pendatang itu lebih kaya daripada orang-orang penduduk asli. Di mana aja itu. Baik orang Islam maupun orang kafir. Nah, di sini Cina itu kan lebih kaya dari orang Jawa. Secara umum loh ini. Orang-orang Pakistan, India hijrah di Inggris. Maka kebanyakan ekonomi di Inggris itu yang menguasai ya mereka. Orang tempatan tuh kalah. Termasuk para sahabat muhajirin yang datang ke Madinah nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa, akhirnya lebih kaya dari orang Madinah, orang Ansor. Orang Ansor yang tempatan tuh akhirnya jauh kalah dengan orang muhajirin. Jadi dengan safar itu memang Allah kasih kemudahan-kemudahan dalam rizki, itu memang nyata di mana-mana. Makanya orang Padang itu di mana-mana mesti bikin warung Padang. Ya. Mereka itu malu kalau di rumah aja, pokoknya harus merantau. Nah, di mana-mana ya cukup baik anunya itu, ekonominya itu. Wa kharaja Ibnu Majah bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in zakah. Termasuk pejuang juga, pejuang yang suka safar itu jadi lebih kaya daripada pejuang yang cuma doprok aja di rumah. Gerakan dakwah di dunia ini yang paling banyak safar itu ya orang tabligh itu. Maka orang tabligh itu ya di antara gerakan yang ada di dunia ini yang paling banyak rizkinya. Masanya nyatanya begitu. Mana kelompok bisa ngirim orang-orang ke Amerika, ke Cina, ke Belanda, ke seluruh dunia hari-hari ribu-ribu orang. Kelompok mana yang bisa begitu? Enggak ada seluruh dunia itu. Jadi safar itu mendatangkan kemudahan rizki. Kamu tuh di Temboro ini, santri ini kan safar tuh ini. Nah, kamu tuh nggak pernah kerja, makan aja tiap hari. Ya kan? Mana orang lebih enak melebihi kamu coba? Orang itu biasanya cari makan dengan di sawah, di ladang, di toko. Kamu loh, duduk aja sudah makan.
tidur dibangunkan, sahur sahur sahur, nggak usah masak. Lah ini kan kiriman dari orang tua. Lah orang tua itu yang menggerakkan siapa? Orang imannya jangan iman yang rusak. Kalau orang tua kamu nggak digerakkan oleh Allah, nggak akan kirim uang juga sama kamu itu. Maka orang itu pikirannya jangan saya orang Kalimantan pokoknya ya pulang ke Kalimantan mati di Kalimantan. Saya orang Temboro ya hidup di Temboro mati di Temboro. Jangan begitu. Rasulullah lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Itu pikiran. Kalau orang-orang, kalau di sini ada orang Surabaya atau orang mana, orang kota-kota itu, ulama-ulama di kota kamu itu kebanyakan nanti kan orang pendatang. Iya, termasuk di Temboro ini. Saya ini pun juga aslinya bukan orang Temboro, mbah-mbah saya itu, mbah-mbah saya orang Brebes sana. Ada orang Jogja, ada orang Surabaya. Jadi pendatang ini dulu mbah-mbah saya itu juga pendatang di Temboro ini. Maka kamu jangan pikir mau doprok di tempat kelahiran, mati di tempat kelahiran, jangan begitu. Likulli syai'in zakat, bagi segala sesuatu zakatun zakat, wa zakatul jasadi, dan zakatnya jasad. As-shaumu adalah puasa, wa siyamu puasa, nisfu sabri adalah separuhnya kesabaran. Di segala sesuatu ada zakatnya, zakatnya jasad adalah puasa. Jadi orang yang nggak puasa itu seperti badannya itu nggak dizakati. Harta yang tidak dizakati banyak musibahnya. Maka badan yang nggak dizakati itu nanti banyak penyakitnya. Penyakit itu ada dua, penyakit zahir, korengan, kukulen, dan sebagainya. Penyakit batin yang lebih bahaya lagi, sombong, malas. Itu mana? Langsung itu. Ayo bagi-bagi. Tiga. Kau sing di bagiannya, alhamdulillah gak bagiannya studi bagian yang naik. Kau melo itu. Sing apik, khidmat sing apik anjal. Yang ngimami tok ora khidmat ya. Ngamalane Kanjeng Nabi kok khidmat iki. Ayo. Ambil 3 boleh, ambil 1 juga boleh biar rata. Kalau yang ambil 3 supaya kamu dapat pahala sedekah, dibagi temannya separuh dibagi. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Selamatkan diri kamu dari neraka walaupun separuh kurma. Temannya dikasih separuh gitu. Ijik kan? Juga aneh. As-shaum wasyamu nisfu sabri. Puasa itu separuhnya sabar. Karena sabar itu unsurnya ada 2. Kamu ke belakang sana loh, jangan di depannya, belakang sana. Unsurnya sabar itu 2. Sabar dalam mengerjakan perintah, sabar dalam diri dari larangan. Dan puasa ini adalah sabar menahan diri dari larangan. Maka dikatakan puasa itu separuhnya sabar. Wa anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnah.
Puasa adalah perisai wa hisunun hasinun, dan benteng yang kokoh minan nari, dari api neraka. Rahmat bisnadin hasan. Nah, kalau bentengnya terbakar bagaimana? Nah, puasa itu benteng dari api neraka. Tapi musibah yang paling besar kalau puasanya itu sendiri terbakar. Bagaimana puasa terbakar? Waktu puasa gunjing orang, puasa melihat yang haram, dibentengi dhewe kuwi. Bagaimana mau jadi benteng wong bentengnya sendiri terbakar? Jadi api bentengnya itu. Wa an Utsman bin Affan wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul asyamu junnah minan nar. Puasa junnatun adalah perisai minan nari, dari api neraka. Ka junnati ahadikum, seperti bentengnya, seperti perisainya salah satu di antara kamu, minal qitali, dari perang. Wasiyamun hasanun, dan adalah puasa yang bagus, salah satu ayam, puasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan. Rawahu Ibnu Huzaimah. Adalah puasa yang baik, puasa 3 hari tiap bulan. Tiap bulan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan sama aja. Tapi yang lebih utama ayamul bid, tengah bulan. 14, 15, 16. Siapa yang tiap bulan puasa 3 hari, maka dihitung seolah-olah puasa sebulan penuh. Ini puasa sunnah loh maksudnya. Maksudnya puasa sunnah. Dan puasa itu adalah benteng. Benteng dari neraka di akhirat, benteng dari maksiat di dunia. Maknanya kalau kamu puasa tiap bulan 3 hari, kamu perhatikan betul ini. Dan kemudian kamu dihitung wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dihitung puasa 30 hari, maka 1 bulan itu kamu terbentengi dari api neraka di akhirat. Di dunia terbentengi dari maksiat. Di orang itu kalau puasa tiap bulan 3 hari itu nanti insya Allah dia akan jauh dari maksiat. Tapi 3 hari sebulan itu yang paling berat itu mana? Yang paling berat itu kalau nggak ada temennya, yaitu puasa Syawal. Nah, temannya pada makan semua, puasa jadi berat sekali. Makanya kalau di Yaman itu hari raya itu ya biasa, udah nggak rame-rame. Hari kedua langsung semua puasa. Nanti kalau sudah hari ke-7 berbuka, baru rame-rame selamatan. Nah, ya orang Yaman tuh gitu. Supaya jadi ringan itu posone bareng-bareng sisan. Lah kula niki ajeng poso mboten enten kancane. Nah, makane bareng-bareng kancane akeh tenan bareng-bareng. Nah. Makane bareng-bareng ben ana kancane. Lah nek kowe gak poso, kabeh gak poso gak ning kancane to. Nah. Paham? Supaya ada temannya, kita ini bareng-bareng. Kalau semua mengeluh tidak ada temannya dan terus tidak puasa, akhirnya nggak ada orang puasa, nggak ada temannya akhirnya. Saya itu mau memakmurkan masjid, tapi nggak ada temannya. Ya. Yang lain juga bilang begitu, saya nggak ada temannya. Nah, ya bareng-bareng biar ada temannya. Mudah saja kan penyelesaiannya. Ayo bareng-bareng ben ana koncone yo. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah.
Puasa adalah perisai yastajinu yang berperisai biha dengannya al-abdu hamba minan nari dari api neraka. Rawi Ahmad bi sanadin hasan. Wa an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Ka'ab ibn Ujrah. Hai Ka'ab ibn Ujrah, an-nasu ghadiyan. Manusia itu dua golongan yang berangkat pagi-pagi. Maksudnya manusia itu ada dua golongan. Manusia itu ada dua golongan yang berangkat pagi-pagi. Dua golongan yang usaha. Faghadin fi fikaki nafsihi, maka ada orang yang berangkat pagi-pagi di dalam memerdekakan, melepaskan dirinya sendiri, famu'tiquha, maka dia akan memerdekakan dirinya sendiri. Jadi ini digambarkan manusia itu ada dua golongan yang usaha. Yang satu golongan usaha di dalam melepaskan dirinya sendiri, kemudian memerdekakan dirinya sendiri. Maksudnya apa ini? Seperti seorang budak. Budak itu dikasih tahu oleh tuannya, kamu akan saya bebaskan kalau kamu bayar tiap hari sekian dirham selama 1 tahun. Kalau setiap hari bayar 2 dirham selama 1 tahun, kamu saya merdekakan. Lah begitu juga manusia itu, ada yang manusia seperti itu. Ada janji dari Allah, kalau kamu tiap hari sholat 5 waktu, maka kamu akan saya selamatkan dari api neraka. Maka dia ini tiap hari sholat, akhirnya dia bebas dari neraka. Ada orang seperti itu, usahanya itu untuk menyelamatkan diri sendiri. Puasa, sholat, zakat, puasa, haji, dakwah, ini semua adalah setoran-setoran untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Wagodin, dan keduanya adalah orang yang pagi-pagi berangkat, pagi-pagi usaha, famu bikuha, maka dia menghancurkan dirinya sendiri. Dia ada kedua golongan, golongan yang tiap hari usaha membebaskan dirinya, ada golongan yang hari-hari usaha menghancurkan dirinya sendiri. Tiap hari nyicil maksiat dikit, lama-lama banyak, terus ke neraka. Usaha dalam menghancurkan diri sendiri. Tiap hari dicicil, tidur, akhirnya 10 tahun di pesantren, Ghairul Mungsorib nggak hafal. Akhirnya setelah daurah pelongo kayak manuk enom. Dicicil dari sedikit. Begitu juga mau jadi orang alim, dikit ya, bari 1 kalimah 2 kalimah, tahu-tahu 10 tahun jadi orang alim, minhaj hafal, Quran hafal. Allahumma ij'alna minhum. Ya Ka'ab bin Ujrah, as-salatu qurban. Salat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban dari qaruba yaqrubu. As-salatu qurban. Salat itu adalah pendekatan seorang hamba kepada Allah. Maka ini hadis ini sering diriwayatkan oleh orang-orang sufi dengan makna, tidak dengan lafaz. As-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi hadis as-sholatu mi'rajul mu'minin itu saya belum temukan lafadznya seperti itu. Yang ada ya kurban. Dalam riwayat yang lain kurbanul mu'minin. As-sholatu kurbanul mu'minin. Kurban maksudnya mi'raj itu mendekat kepada Allah. Jangan tolak-tolak kamu apa? Madep sini.
La haula wala quwata illa billah. Orang itu jangan terbiasa, terpengaruh dengan suasana. Ngaji yang ngaji. Tiru Imam Abu Hanifah itu. Di tengah-tengah ngaji, tahu-tahu ada ular jatuh dari atap di pangkuan beliau. Beliau tidak bergerak. Nah, itu namanya orang tawajuh, ini jadi orang alim, bukan ada apa tolah. Orang tidak bermutu. Yang tolah itu orang tidak bermutu. Biasakan tawajuh, nanti kan banyak manfaat. Ada seorang ulama dengan penuh khusyuk sekali, tawajuh. Maka ditanya, Kiai, kamu kok bisa zikir begitu khusyuk sekali? Gurunya siapa? Gurunya tikus, katanya. Loh, kok gurunya tikus? Ya, saya tanya bener, ini bener jawaban ini. Bagaimana ceritanya? Itu ada kucing, dia mengintai tikus. Tikusnya nggak mau keluar dari liangnya itu. Dia tunggu aja. Saya lihat mulai habis isya, itu tikus tuh nggak keluar. Tapi namanya kucing itu nunggu aja dengan penuh konsentrasi. Tengah malam saya lihat masih juga nunggu aja di dekat liang tikus itu. Setelah saya mau wudhu subuh, ternyata kucing itu sudah makan tikus. Berhasil dia menunggu semalam suntuk untuk keluarnya tikus itu. Maka saya berpikir, kalau kucing itu begitu sabarnya, tawajuh betul untuk mencari tikus, saya itu mencari ridho Allah, masa nggak bisa tawajuh? Kalah dengan kucing dong. Kalah dengan kucing. Kalau kamu dikatakan kalah dengan kucing, mau? Kalah dengan kucing. Siapa yang tolah-toleh kalah dengan kucing. Siapa yang kalah dengan kucing? Tikus. Bukan kamu, ya. Kamu menang dengan kucing. Wasaumu junnah, puasa adalah perisai. Wassadaqatu tudfiul khati'ah. Sedekah itu memadamkan dosa. Jadi dosa itu dia gambarkan sebagai api, dan sedekah memadamkan dosa. Kama yadhabul jalidu ala sofa, sebagaimana hilang al jalidu salju ala sofa atas batu. Rawi Ibnu Hibban. Batu kamu taruh di atasnya salju, es, ya tidak lama mencair, hilang. Begitu juga dosa-dosa itu kalau orang banyak sedekah akan hilang. Maulaya sallim wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalil muqtahim maulaya Ya Rabbi bil Mustafa
يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفنا شر ظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفنا شر ظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كفى يا عين صاد كفايتنا كفى يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف حمايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا قاف القرآن المجيد 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 حمايتنا يا حي يا قيوم 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 يا الله 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 الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا يا الله حمدنا وسهنا وجد لنا وسلنا وسرنا وعلانيتنا اغفر لنا يا الله ولوالدينا ولأمهاتنا والمسلمين أجمعين اغفر لنا يا الله للمسلمين أجمعين اغفر لنا يا الله للمسلمين أجمعين اغفر لنا يا الله
اشف مرضانا يا الله اشف مرضانا يا الله شفاء لا يغادر سقما اقضي حوائجنا يا الله اقضي حوائجنا يا الله يدنا يا الله بنصرتك الغيبية السماوية علمنا يا الله علمنا يا الله زدنا علما يا الله فقهنا يا الله زدنا فقها يا الله زدنا إيمانا ويقينا يا الله يا الله يا الله خير وحدة لهذه البلاد أمراء صالحين خير لأهل هذه البلاد أمراء يعينهم على طاعتك ونشر دينك على كلمتك اللهم قاتل اليهود والنصارى ولا تجعل لهم يا الله في بلادنا هذه صالة ولا دولة اللهم قاتل اليهود والنصارى والشيعة وعوانهم يا الله ولا تجعل لهم في بلادنا هذه صولة ولا دولة ولا تجعل لهم صولة ولا دولة اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم قيد لنا يا الله علماء صالحين أمراء منصفين يعين على طاعتك ونشر دينك ربنا زدنا علما زدنا فهما زدنا نورا زدنا بركة زدنا تشريفا وتكريما ومهبة وبرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي